teleskop yang sedang digunakan ini. Nah, pas dilihat ternyata itu bukan Kijang, melainkan sosok pria tua dengan pakaian yang serba putih yang sedang berdiri membelakangi Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Alhamdulillah saya bisa lagi membuat video lagi setelah beberapa hari ini nggak upload karena memang ada kesibukan ya nggak sedikit, tapi ya cukup menyita waktu untuk nggak membuat video, dan alhamdulillah hari ini bisa membuat lagi. Kisah ini dialami oleh 3 orang, sebut saja mereka adalah Wawan, Bambang, dan Karim. Jadi mereka ini hidup di sebuah desa yang bisa dibilang desa itu terpencil lah, yang letaknya di lereng gunung Anjasmoro, yang berada di Kabupaten Jombang dan masih terbilang satu pegunungan dengan Arjuno atau Arjuno Walirang. Sehari-hari mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil ladang, dan terkadang juga mereka masuk ke hutan untuk berburu sebagai penghasilan tambahannya. Jadi bulan Juli 2007 sekitar jam 7 pagi, Wawan kemudian menghampiri 2 temannya yang nggak lain adalah Bambang dan juga Karim di warung kopi langganan mereka. Jadi di situ Wawan mengatakan kepada 2 temannya kalau dia sedang ada masalah keuangan dan mengajak mereka untuk berburu babi hutan nanti. Jadi tanpa banyak pikir, Bambang dan Karim kemudian menyetujuinya. Nah, karena memang mereka bertiga ini sudah sering berburu sama-sama lah, berburu bareng. Di warung mereka membahas rencana perburuan itu dan menentukan tempat. Setelah cukup lama membahas, akhirnya mereka memutuskan satu keputusan untuk berburu di hutan X yang enggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Karena di situ hutannya enggak terlalu rimbun, yang terdapat aliran sungai. Kenapa kok demikian? Karena kalau musim kemarau seperti ini biasanya hewan-hewan seperti babi dan lain-lain itu datang ke aliran air sungai untuk minum dan berendam gitu. Setelah rencana sudah matang dan kopi juga sudah mulai habis, kemudian mereka segera kembali pulang, dan sekitar jam 10 pagi Bambang dan Karim datang ke rumahnya si Wawan dengan segala perlengkapannya. Di rumah, Wawan mempersiapkan alat untuk berburu, mulai dari mengecek kesiapan senapan, mengasah parang, kemudian memeriksa koneksi HT dan menyiapkan beberapa tali. Nggak lupa juga mereka membawa bekal berupa makanan untuk jaga-jaga kalau harus nginep di hutan nanti. Nah, ketika mereka sedang sibuk mempersiapkan semua itu, terlihat ada orang tua Wawan pulang dari ladang dan bertanya kepada mereka, "Mau berburu ya?" "Iya pak, semoga dapat dan bisa buat nyambung hidup," jawab si Wawan. "Rencananya mau berburu kemana?" katanya bapaknya ini. "Di alas itu pak, yang katanya banyak babinya." "Ya udah, sing hati-hati." Mereka sudah cukup akrab dengan bapaknya Wawan. Di situ mereka ngobrol banyak dan beliau menjelaskan sedikit tentang hutan yang akan mereka datangi itu, dan kalau hutan itu jarang dijamah oleh manusia, jadi ya harus hati-hati gitu, kata bapaknya. Bagi mereka semua hutan itu sama saja, karena ini bukan pertama kali untuk mereka berburu di dalam hutan, bahkan sampai berhari-hari baru pulang pun, dan itu sudah biasa dilakukan oleh pemburu, oleh mereka bertiga itu kan. Setelah peralatan sudah dirasa siap, mereka kemudian berpamitan dengan bapaknya Wawan dan segera mengendarai motor. Jadi 2 motor itu, motor butut itu milik Karim dan Bambang, 1 motor
dinaiki Karim dan Wawan, dan satunya lagi dinaiki Bambang sendirian. Jadi setelah menempuh kurang lebih selama sejauh 3 kilometer perjalanan, sampailah kemudian mereka di pintu hutan. Di situ mereka menaruh motor di sela-sela semak yang sangat rimbun begitu, disembunyikan motor itu. Nah, kenapa mereka menaruh motor di semak-semak itu? Jadi karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka sih, jadi kebiasaan mereka bertiga, bahkan mungkin kebiasaan pemburu-pemburu lainnya juga. Setelah motor sudah dirasa aman, kemudian mereka berjalan masuk ke dalam hutan tersebut. Di dalam hutan itu hari sudah menjelang sore, mereka membuat bivak gitu untuk camp dan mengumpulkan kayu kering untuk dibakar. Setelah semua sudah dirasa siap, kemudian mereka duduk-duduk dan makan makanan yang dibawa dari rumah tadi, sambil kemudian membahas rencana selanjutnya dalam misi pemburuan ini. Ari memberi saran agar malam ini mereka berpencar dengan tujuan supaya gampang, dan nantinya kalau salah satu di antara mereka ada yang sudah mendapatkan buruan, ya segera hubungi via HT. Jadi mereka semua pun setuju dengan saran si Karim itu, karena kalau berpencar akan lebih mudah mendapatkan hewan-hewan itu, menemukan hewan-hewan itu. Nggak terasa hari sudah mulai gelap, sekitar jam 7-an lah ya. Jam 7 malam mereka sudah siap dengan senjatanya masing-masing dan mulai bergerak meninggalkan bivak untuk berburu. Pertama, si Karim ini terlebih dahulu berjalan ke arah utara ya, sedangkan Bambang dan Wawan berencana jalan ke arah utara dan selatan. Nah, tapi sebelum bergerak ke arah utara dan selatan, mereka sempat berjalan beriringan karena dari tempat bivak itu nggak ada jalan lain, hanya satu arah, yaitu jalan ke barat. Jadi mereka itu satu jalan dulu sebelum kemudian mereka berpisah. Jadi ketika sedang jalan berdua itu, dari arah kanan terdengar ada suara berisik dari dalam semak. Spontan mereka langsung bergerak mendatanginya karena dikira itu adalah babi hutan atau mungkin hewan lainnya lah ya. Dan ketika dicek sekitarnya terlihat ada sekelebat hewan yang berlari ke arah barat, tapi nggak tahu itu hewan apa. Dengan sigap mereka berdua langsung lari mengejar itu, dan sekelebat pun hewan itu terlihat dari lari sangat kencang ke arah barat. Karena saking kencangnya hewan itu lari ya, sehingga mereka kehilangan jejak. Lari kemana tadi, Wan? Kata Bambang tanya ke Wawan. Nggak tahu, kayaknya sih ke arah barat, jawab si Wawan ini. Karena nggak melihat keberadaan hewan tersebut, mereka berdua naik ke atas pohon untuk mencari keberadaan hewan itu. Karena kalau dari atas akan lebih mudah. Dari atas pohon mereka menyoroti area sekitar dengan senter sorot begitu. Nah, ketika Wawan ini menyoroti senter ke arah selatan, di bawah lembah terlihat seperti ada seekor hewan yang sedang makan, tapi nggak tahu itu hewan apa karena kurang jelas juga. Jaraknya kira-kira 150 meteran lah di dasar lembah gitu. Nah, karena nggak begitu jelas, Wawan pun menggunakan teleskop senapan untuk melihatnya lebih dekat lagi sambil menyoroti senter ke arah searah dengan teleskop yang sedang digunakan ini. Nah, pas dilihat ternyata itu bukan kijang, melainkan sosok pria tua dengan pakaian yang serba putih yang sedang berdiri membelakangi Wawan. Nah, melihat itu sontak Wawan kaget. "Kenapa, Wan?" tanya si Bambang. "Nih, coba kamu lihat ke arah itu sana, coba lihat," kata si Wawan sambil memberikan senapan angin dan mengarahkannya ke arah sosok pria yang tadi dia lihat itu. Bambang
kemudian meraih senapan itu dan juga melihatnya melalui teleskop yang ada di senapan itu. Wah, ini kalau ditangkap hidup-hidup pasti mahal Wan, ucap Bambang sambil memperhatikan tuh melalui teleskop. Mendengar ucapan Bambang itu, Wawan bingung. Dalam hati dia bilang, loh emangnya apa yang dilihatnya Bang? Udah ayo kita tangkap aja, kalau bisa kita tangkap hidup-hidup, ajak Bambang dengan senang hati. Emangnya apa yang barusan kamu lihat? Tanya Wawan. Kijang Wan, itu mahal kalau dijual, jelas Wawan meminta senapannya dan melihatnya lagi. Dan ternyata benar, sosok pria tua tadi sudah nggak ada. Adanya yaitu seekor kijang yang berwarna kuning kecoklatan. Melihat keanehan ini, Wawan kemudian dia bingung. Padahal tadi jelas-jelas yang dilihatnya itu adalah sosok pria tua, tapi sekarang kok tiba-tiba jadi seekor kijang. Wawan yang juga seharusnya senang kali ini enggak. Malahan dia merasa ada yang janggal. Belum sampai Wawan memberitahu tentang sosok pria tua itu, Bambang lekas turun dari pohon. Ah, kelamaan kamu Wan. Ya udah, kamu pantau dari sini ya. Ntar arahin aku ke kijang itu, ucap Bambang sambil berusaha turun dari atas pohon. Sementara si Bambang turun ke dasar lembah, Wawan terus memperhatikan seekor kijang tersebut yang terlihat sedang memakan tumbuhan yang di sekitar kijang itu. Nggak lama kemudian terdengar panggilan HT dari si Karim yang memberitahukan kalau dia mendapatkan seekor babi hutan. Sambil terus memperhatikan kijang itu, si Wawan meminta pada Karim agar menunggunya di bivak dulu, dan Wawan juga memberitahukan kalau saat ini Wawan dan Bambang sedang memburu seekor kijang. Bambang yang masih berusaha menuruni lembah bertanya pada Wawan melalui HT tentang keberadaan kijang tersebut. Dan Wawan pun memberi arah agar lurus kira-kira 50 meter lagi begitu. Sesampainya Bambang di dekat kijang itu, dia bertanya lagi. Wan, masih jauh nggak? Katanya. Aku belum ngelihatnya. Maju lagi Bang, agak serong ke kanan sedikit. Sudah dekat itu, jelas Wawan melalui HT. Bambang pun berjalan mengikuti arah yang dikomandoi oleh Wawan, tapi tetap saja dia nggak melihat keberadaan kijang tersebut. Bahkan sampai di posisinya ini persis di dekat kijang itu, Bambang bilang bahwa dia ini nggak melihatnya. Setelah cukup lama memberitahu Bambang dan nggak juga tahu, akhirnya kesabaran Wawan ini habis. Dia kemudian minta Bambang untuk diam di tempat, dan Wawan ini berencana untuk turun dari pohon kemudian menyusul si Bambang untuk menuju ke dasar lembah. Nah, setelah sesampainya di dasar lembah, Wawan ini menghubungi Bambang melalui HT untuk menanyakan titik keberadaannya. Tapi seketika itu koneksi HT antara Wawan dan Bambang ini terputus, sehingga dia ini nggak bisa berkomunikasi dengan Bambang. Nah, Karim yang sudah tiba di bivak dengan membawa satu ekor babi mendengar dari HT kalau Wawan sedang ada masalah. Dia kemudian bertanya ke Wawan, Wan, aku udah sampai di bivak, apa ada masalah? Tanya ke Wawan melalui HT. Iya Rim, ini aku kehilangan frekuensi dengan Bambang. Sekarang posisi di dasar lembah. Karim yang juga kehilangan frekuensi dengan Bambang langsung mengikat hasil buruan itu di dekat bivak. Kemudian dia menyusul Wawan dan Bambang karena nggak tahu keberadaan Bambang. Wawan yang waktu itu berada di dasar lembah
segera kembali lagi ke atas. Sesampainya di atas, dia bertemu dengan Karim. Gimana? Udah ketemu sama si Bambang itu? Belum, tadi kita lihat ada Kijang, terus Bambang turun ke sana buat nangkep, jawab Wawan sambil menunjuk ke dasar lembah. Paling dia lagi ngejar sama Kijang itu. Makanya nggak bisa dihubungi, ucap si Karim. Ya udahlah, semoga Bambang bisa dapat itu Kijangnya ya, lumayan kan, jawab si Wawan. Nggak ada rasa khawatir atau apapun sama sekali terhadap si Bambang ini, karena dalam hal berburu itu sudah biasa bagi mereka, dan hutan ini udah kayak rumahnya mereka sendiri. Karena mengiranya si Bambang ini sedang menangkap Kijang itu, Wawan dan Karim kemudian berjalan kembali ke arah bivak untuk beristirahat sembari menunggu Bambang dan berharap semoga Bambang ini datang dengan membawa hasil buruan tersebut, yaitu Kijang itu gitu kan. Nah, babi hutan yang didapatkan Karim ini cukup besar dan bisa dijual gitu, sudah bisa dijual. Sambil menunggu Bambang, mereka menghabiskan beberapa batang rokok gitu di dekat bara api bekas api unggun yang mereka buat tadi. Tapi sudah hampir 1 jam menunggu Bambang, nggak ada juga terlihat dan HT juga koneksinya sudah terputus gitu. Karena takut babi hutan yang ditangkap Karim ini keburu mati, dan mereka memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Urusan Bambang ya nantilah ya, dia juga bisa pulang sendiri. Lagi pula dia juga membawa motor sendiri gitu kan, pikirannya mereka. Bukannya nggak setia kawan, tapi hal seperti ini sudah biasa mereka lakukan dalam hal berburu. Bagi mereka hutan ini adalah rumah kedua, sehingga mereka pun berjalan keluar dari hutan, meninggalkan motor Bambang di situ untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung menjual hasil buruannya itu dan kembali ke rumah masing-masing. 2 hari kemudian bapaknya Bambang ini datang ke rumah dan menanyakan keberadaan anaknya yang belum pulang-pulang sejak 2 hari yang lalu. Sebut saja bapaknya Bambang adalah Pak Jono gitu. Nah, mendengar perkataan Pak Jono, Wawan kemudian kaget karena sebelumnya dia mengira kalau Bambang ini sudah pulang, tapi menurut Pak Jono belum. Kemudian Pak Jono minta tolong kepada Wawan untuk menyusul Bambang. Nah, tanpa keberatan Wawan pun bersedia dan kemudian mendatangi Karim ke rumahnya dan memberitahukan kalau Bambang ini belum pulang dari sejak pemburuan 2 hari yang lalu itu. Nah, pagi itu Wawan dan Karim pergi ke hutan untuk mencari Bambang, sekalian membawa peralatan berburu, siapa tahu didapat buruan lagi ketika jalan menuju hutan itu. Sesampainya di tempat yang waktu itu dia menaruh motor, terlihat motornya Bambang ini masih di tempat yang sama. Sepertinya dia memang belum pulang sejak 2 hari yang lalu. Dilihat dari motornya yang masih mereka berdua kemudian menaruh motornya di tempat yang sama dan langsung masuk ke dalam hutan. Sesampainya di bekas bivak yang kemarin mereka dirikan, mereka berunding dan memutuskan untuk berpencar lagi. Nah, setelah HT sudah terkoneksi, Karim berjalan ke arah utara dan Wawan ke arah barat. Wawan naik ke atas pohon yang sama ketika melihat seekor kijang waktu itu. Dari atas pohon dia menggunakan teleskop yang ada pada senjatanya itu, senapannya itu, dan melihat ke arah di mana dia melihat kijang waktu itu. Tapi kali ini dia nggak melihatnya keberadaannya kijang itu, dia nggak melihat keberadaan kijang itu. Teleskop diarahkan ke berbagai arah, ke sana kemari, ke penjuru arah, tapi dia nggak melihatnya. Keberadaan Bambang itu dia nggak melihat. Di sisi lain, Karim yang berjalan ke arah utara juga melakukan hal yang sama.
Dia naik ke sebuah pohon untuk mencari si Bambang ini. Dan jauh di depan terlihat seperti ada orang yang sedang terkapar di bawah pohon juga begitu. Karim langsung turun dari pohon dan berjalan menghampirinya karena mungkin itu adalah si Bambang itu. Setelah berjalan kurang lebih 300 meter, ternyata benar orang terkapar itu adalah Bambang dengan kondisi dan keadaan itu sudah sangat-sangat lemah gitu. "Bang, kamu kenapa Bang?" katanya. Ucap Karim sambil menggoyang-goyangkan badannya si Bambang. Tapi jangankan dijawab, dilihat aja nggak sama Bambang. Karim segera menghubungi Wawan melalui HT. Kemudian monitor, Wan, aku bertemu sama Bambang, dia pingsan gitu kan. "Di mana? Kasih tunjuk lokasinya dong," tanya Wawan. "Dari Biva tadi arah lurus terus ke arah utara," jelas Karim. "Ya udah kasih tunjuk. Ya udah kasih petunjuk aku ke sana ya," jawab Wawan menunjuk ke bivak itu. Nah, Karim membuat asap dari daun kering yang dia bakar untuk memberi petunjuk Wawan. Nah, beberapa menit kemudian terlihat Wawan datang dan melihat keberadaan Bambang. Di sini Wawan ini kaget karena berkali-kali dia melihat Bambang itu di dasar lembah, sedangkan jarak dari sini cukup jauh. Wawan kemudian langsung menghampiri Karim yang sedang sibuk menyadarkan Bambang. "Loh, Bambang kenapa, Rin? Loh, Bambang kenapa, Rin?" tanya Wawan. "Gak tahu, tadi ketemu sudah kayak gini kondisinya," jawab si Karim. Di situ mereka berdua kemudian berusaha menyadarkan Bambang, tapi nggak juga sadar. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk membopong Bambang dan membawanya keluar dari hutan. Sesampainya tempat meletakkan motor, mereka langsung menaikkan Bambang ke atas motor dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kemudian mereka menidurkan Bambang di ranjang yang ada di ruang tamu, dan terlihat kedua orang tuanya ini sangat panik. Terlihat keadaan Bambang ini seperti itu gitu. "Kenapa sama Bambang, Le?" tanya ibunya Bambang. "Nggak tahu, Mak, tadi kita nemuin dia di hutan sudah kayak gini," jawab Karim. Orang tuanya Bambang kemudian segera mengobati Bambang dengan obat-obatan yang alami lah. Kemudian Wawan dan Karim pamit untuk mengambil motornya Bambang yang masih tertinggal di pintu hutan itu. Setelah diambil, kemudian mereka berdua menuju ke warung kopi langganan yang berada di kampung halamannya. Nah, di warung itu si Wawan menceritakan kepada Karim secara detail tentang Bambang yang waktu itu turun ke lembah untuk menangkap kijang itu. Dan hingga akhirnya dia seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, apa mungkin itu bukan kijang beneran ya, Wan ya? Ucap Karim. "Aku juga mikirnya gitu sih. Soalnya aku sampai lihat kijang itu bukan kijang tapi pria tua berpakaian serba putih," jelas si Wawan. Mendengarkan pembicaraan mereka, kakek penjual kopi itu bertanya, "Loh, Bambang nyapa Le?" katanya. Itu artinya ya, "Loh, Bambang kenapa nak?" gitu. "Iku loh Mbah, mari nyasar ning alas kulon pas nyuluh babi," jawab Wawan. "Itu loh, maksudnya itu artinya loh, itu loh habis nyasar di hutan hutan barat habis nyuluh babi itu kan." Karena sepertinya beliau ini dari tadi sudah mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Beliau bilang gini, "Ning alas kulon iku sing hati-hati, ning kono iku ancen enek kijang warnane emas, ingon-ingonane penunggu kono. Nah, jadi nek
peto ojo di apa-apa no, artinya gini, di hutan itu yang hati-hati, di situ memang ada kijang emas peliharaan penunggu di situ. Jadi kalau ketemu jangan diapa-apain. Akhirnya ya udahlah, itu semua sudah terjadi dan yang penting sekarang Bambang sudah berada di rumah. Setelah kopi sudah habis, mereka kemudian bergerak menuju ke rumahnya si Bambang untuk melihat keadaannya si Bambang dan sekaligus mengembalikan motornya Bambang. Sesampainya di rumah, Bambang terlihat Bambang ini sudah sadar, tapi Bambangnya masih lemes karena mungkin selama berada di hutan ini dia nggak makan sama sekali 2 hari loh, bayangkan 2 hari. Tapi kemudian mereka duduk di ruang tamu bersama Bambang dan kedua orang tuanya. Lalu Bambang menceritakan pada mereka tentang kejadian 2 hari nggak bisa pulang itu. Menurut Bambang sih ya, menurut Bambang pas dia sedang menunggu Wawan, katanya akan menyusul ke dasar lembah. Dia ini tiba-tiba melihat keberadaan kijang itu yang sedang makan. Nah, karena hasrat ingin segera menangkap ya, dia segera memompa senapan. Nah, senapan anginnya itu kan, dan akan menembakkan kaki kijang. Tapi tembakannya itu malah meleset dari arah kijang itu lari. Dengan cekatan Bambang langsung lari mengejarnya dan kijang itu larinya sangat-sangat cepat sehingga akhirnya ya Bambang kehilangan jejak. Nah, karena sudah menemukan keberadaannya kijang itu, Bambang berinisiatif untuk kembali ke tempatnya tadi untuk menunggu Wawan. Tapi setelah cukup jauh berjalan ke tempat tersebut, dia nggak kunjung sampai, malahan jalan yang dilewatinya ini mengarahkannya ke dalam hutan yang sangat lebat dan hutan itu belum pernah dijamah juga sebelumnya. Karena bingung nggak tahu harus kemana, ya dia berinisiatif untuk berjalan balik. Tapi jalannya ini hanya berputar-putar di sekitar situ saja begitu. Dia kemudian mengambil HT untuk menghubungi Wawan dan juga Karim, tapi frekuensinya ke Wawan ini malah terputus. Begitupun juga dengan ke Karim. Nah, di sini dia bingung harus kemana. Di sisi lain hutan ini sangat gelap dan rimbun. Nggak ada pencahayaan sama sekali selain dari senter yang dia pegang. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu pagi agar dia bisa melihat jalan dengan mudah. Dia kemudian membuat bivak darurat dengan beberapa ranting pohon yang dia kumpulkannya untuk dibuat tidur. Nah, keesokan harinya dia bangun dan kondisi hutan ini masih sama seperti semalam, rimbun, redup, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia kemudian meninggalkan bivak dan berjalan menerabas ke arah atas bukit. Nah, ketika sedang berjalan, dia ini melihat lagi ada seekor kijang yang sedang makan tumbuhan di situ. Sepertinya ini adalah kijang yang semalam gagal untuk ditangkap atau diburunya. Nah, Bambang kemudian kembali memburu kijang itu, tetapi melesat lagi. Dan kijang ini sudah berlari ke atas dan lagi-lagi larinya itu Bambang ini kalah cepat dengan kijang itu dan dia kehilangan jejak. Wajar sih karena kondisi jalannya itu cukup menanjak. Juga karena memang kehilangan jejak, akhirnya ya sudahlah, dia terus berjalan ke atas hingga menjumpai area datar. Sesampainya di sini dia lebih bingung lagi karena dia nggak tahu harus kemana. Terlihat di sekitar tempat ini hanya hutan belantara. Bambang mencoba berteriak sekencang-kencangnya memanggil Wawan dan juga Karim, berharap mereka untuk bisa mendengar, tapi
Nggak ada hasil hingga akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas pohon. Siapa tahu dari atas pohon dia bisa melihat kemungkinan warga, tapi tetap saja nggak ada hasil. Jadi lama-kelamaan perut terasa lapar, Bambang juga sudah turun dari pohonnya untuk mencari tumbuhan yang bisa dimakan, tapi tumbuhan di situ nggak ada yang bisa membuat perutnya kenyang gitu. Dia terus mencari jalan keluar dengan menyusuri jalanan yang bisa dilewati, hingga semakin jauh perut Wawan gak bisa diajak kompromi lagi, kemudian sehingga membuatnya terduduk tersandar di bawah pohon pinus. Seluruh badannya ini sudah gemeteran gitu karena lapar. Di sisi lain juga di area sini gak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Sampailah sambil duduk dia tiba-tiba merenung, apa aku ini tersesat? Apa aku sudah mati di dalam hutan ini? Dia mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mencari jalan keluar sebelum malam tiba. Pas lagi jalan, terlihat di depan ada beberapa bangunan kayu yang berdiri, sepertinya gubuk milik seseorang gitu. Melihat itu kemudian Bambang merasa sedikit lega. Jadi dia segera berjalan ke arah bangunan kayu itu dan berharap semoga di situ dia bertemu dengan orang lain begitu. Sesampainya di situ terlihat juga sangat sepi, nggak ada orang satupun. Sepertinya bangunan-bangunan kayu yang ini adalah kandang hewan, tapi nggak ada hewannya, alias kosong di situ. Bambang mikirnya mungkin tempat ini pernah dijadikan sebagai kandang hewan oleh orang. Dia berjalan menyusuri tempat itu dan di depan terlihat lagi ada sebuah tanah ya yang sangat luas. Bambang mendatangi tempat itu dan terlihat tempat ini sangat bersih. Tidak ditumbuhi dan dikotori apapun, hanya tanah berpasir begitu. Nah, melihat tanah yang seluas itu, Bambang kemudian heran. Ini tempat apa ini sebenarnya? Apa mungkin ini lapangan? Tapi kalau lapangan mungkin nggak mungkin seluas ini gitu, ungkapnya dalam hati. Bambang kemudian terus berjalan hingga sampai di ujung tempat ini. Sesampainya di ujung tempat itu terlihat ada sebuah telaga yang juga sangat luas. Airnya jernih, kemudian suasananya sejuk dan baunya itu sangat wangi. Saking wanginya itu ya, saking wanginya sampai-sampai Bambang ini nggak kuat mencium aromanya. Semakin didekati baunya itu semakin wangi. Wanginya itu menyengat gitu, tajam. Aduh, merinding. Nah, karena saking wanginya Bambang merasa pusing hingga akhirnya dia tergeletak dengan keadaan lemes dan menahan pusing. Sambil tergeletak itu Bambang masih bisa melihat keadaan sekitar. Terlihat banyak sekali hewan kijang berwarna kuning keemasan gitu yang berdatangan dan minum air di telaga itu. Melihat kijang sebanyak itu, Bambang semakin pusing. Seringkali para kijang itu berjalan melewati Bambang yang sedang tergeletak. Bahkan ada juga kijang yang melompati tubuhnya gitu, yang dalam keadaan tergeletak itu. Karena sudah enggak bisa berbuat apa-apa ya, Bambang hanya diam dan membiarkan para kijang itu begitu kan. Membiarkan para kijang itu melewatinya hingga lama-kelamaan dia ini nggak sadarkan diri. Sadar-sadar bau wangi di tempat itu tercium tadi, ya sadar-sadar bau wangi yang tercium tadi itu tiba-tiba berubah aroma seperti minyak kayu putih dan sudah berada di ruang tamu rumahnya. Nah, bersama kedua orang tuanya yang sedang sibuk mengoleskan daun minyak kayu putih di hidungnya itu. Setelah menceritakannya,
Semua itu Wawan dan juga Karim sangat heran. Karena kenapa sampai heran? Karena tempat dia menemukan Bambang itu nggak ada telaga sama sekali ataupun kandang hewan. Tempat yang ditemukannya Bambang itu adalah di hutan yang cukup lebat begitu. Nah, lalu bapaknya Bambang menjelaskan sesuatu. Begini, walah lele, di alas iku ancen sengit bapak ae gak wani rono dhewean. Nang kono iku pancen ana sing jenenge kidang emas utawa kidang kencana, lan kidang iku jarne ana sing angon. Ning sing angon iku bangsa alus duduk manungsa. Jare mbahmu sapa sing wani nguber utawa nyekel kidang iku bakal nemoni cilaka. Artinya gini, walah nana di hutan itu ya ada, itu emang mistis. Bapak aja nggak berani ke sana sendirian. Di situ emang ada yang namanya kijang emas atau biasa dibilang kijang kencana gitu. Dan itu katanya ada yang menggembala, tapi yang menggembala itu bangsa lelembut. Kata mbahmu, siapa yang berani mengejar atau menangkap kijang itu akan menemukan celaka. Mendengar penjelasan dari bapaknya Bambang itu, Wawan dan Karim kemudian merinding gitu. Untungnya nggak terjadi sesuatu pada mereka berdua. Wawan juga mengatakan tentang sosok pria berjubah putih yang sempat dilihat itu pada bapaknya Bambang, yang mungkin sosok itulah yang menggembala kijang emas itu. Semenjak kejadian di hutan itu, mereka bertiga nggak ada yang berani berburu di hutan itu lagi. Mereka memilih untuk mencari di hutan yang lain. Menurut mereka tempatnya yang nggak singit atau angker gitu, nggak berbahaya gitu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Jadi jangan lupa diberikan dukungannya, di subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat cerita-cerita misteri, mistis, horor yang menarik, yang berciri khas Nusantara. Jadi kira-kira apa lagi yang mau diceritakan? Mungkin ada yang mengusul, bolehlah komen pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.